Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan fa ammar ruku'u fa'azimu fihi rabbah wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun ayyustajaba lakum, rawahu Muslim. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kembali kita diizinkan oleh Allah menunaikan salat jamaah maghrib dan melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih berkaitan pembahasan hadis-hadis tentang sifatus salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala, ketahuilah, wa inni, sesungguhnya aku, nuhitu an aqra'al qur'ana, aku dilarang membaca Al-Quran raki'an aw sajidan, pada saat ruku atau sujud. Jadi Nabi menyampaikan, aku dilarang. Nah, siapa yang melarang? Ya Allah. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ketika ruku dan sujud, jangan membaca ayat Al-Quran. Bacaan Al-Quran ada tempat tersendiri yang ditunjukkan Rasulullah, itu ketika berdiri. Dua keadaannya salat, dua keadaannya salat yang sangat mulia.
Pertama adalah berdiri. Berdiri. Dan yang kedua adalah sujud. Kenapa berdiri menjadi mulia? Apakah karena keadaannya atau karena isinya? Itu karena keadaannya. Saya ulang, itu karena isinya, bukan keadaannya. Berdiri itu biasa saja. Tapi ketika berdiri, ini isinya yang luar biasa. Karena ketika orang berdiri dalam salat, itu semua isinya adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Mulai membaca suratul Fatihah, ditambah surah sesudahnya. Kalau bahasa kita itu adalah panguppu. Dan membaca Al-Quran itu sangat mulia kalau dibaca di dalam salat. Itu dalam hadis, salah satu hadis disebutkan, membaca Al-Quran dalam salat itu lebih tinggi pahalanya, lebih mulia dibandingkan membaca Al-Quran di luar salat. Membaca Al-Quran di luar salat dengan wudu itu lebih tinggi pahalanya, lebih utama daripada membaca Al-Quran tanpa wudu. Jadi hadis itu dipahami boleh saja orang membaca Al-Quran tanpa ada wudu, tapi pahalanya kurang. Begitu juga membaca Al-Quran di dalam salat, itu lebih tinggi pahalanya, lebih banyak fadilah keutamaannya dibandingkan membaca Al-Quran di luar salat. Nabi betapa ingin melakukan itu pada salat fardu. Betapa Nabi ingin itu. Bagaimana memanfaatkan ketika salat itu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tetapi untuk dilakukan pada salat fardu itu tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan dilakukan pada saat kita salat fardu. Karena kalau kita melaksanakan salat fardu, konsep umum yang ditunjukkan Nabi, falyuhaffif, peringanlah. Jangan perlama. Iza amma ahadukumul qaumah, apabila salah seorang di antara kalian mengimami orang banyak, falyuhaffif, maka peringanlah. Fa inna fihi musagir, karena dalam jamaah ada orang muda, wal kabir, juga ada orang tua, wad dhaif, juga ada orang yang lemah, wazal haja, juga ada orang yang punya keperluan. Jadi jangan perpanjang. Makanya Nabi gunakan itu salat sunnat, khususnya salat lain. Jadi khususnya salat tahajud, pada saat Nabi melaksanakan salat malam, itulah yang digunakan Rasulullah membaca sebanyak-banyaknya ayat Al-Quran di dalamnya. Makanya kalau kita mau kembali mencermati bagaimana Rasulullah kalau melaksanakan salat lail, salat fardu, salat tahajud, itu betul-betul itu orang hebat kalau ada yang mampu mencontoh seperti Rasulullah, karena luar biasa panjangnya. Kalau Nabi pimpin melaksanakan salat lain, luar biasa. Lanjut dalam hadis ini, Nabi katakan, aku dilarang, maksudnya dilarang oleh Allah untuk membaca ayat Al-Quran dalam salat ketika ruku dan sujud. Jadi kalau begitu apa yang dibaca?
Fa ammar ruku'u, maka adapun ruku', fa'zimu fihi rabbah, maka adapun ruku', fa'zimu fihi rabbah, maka agungkanlah di dalam ruku' itu ar-rabbah, Allah, agungkan Allah. Jadi pada saat kita ruku' disuruh mengagungkan Allah. Itulah yang dicontohkan Nabi, subhana rabbiyal a'la. Saya ulang, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Rawahu Muslim. Itu berdasarkan hadis Muslim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, itu rawahu Abu Daud. Itu rawahu Abu Daud. Itu hukumnya sunnah. Sunnah. Andai kata ada orang lupa membaca itu, terlewatkan, biarkan saja berlalu, tidak diganti sujud sahwi. Hanya betapa ruginya dia, betapa ruginya dia kalau punya kesempatan membaca itu dan dia tidak lakukan. Apalagi isinya itu zikir ketika ruku, itu sesuai anjuran Nabi dalam hadis yang lain. Kalau berdasarkan tadi hadis rawahu Abu Daud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung lagi maha terpuji. Kalimat itu ada hadis tersendiri yang Nabi suruh kita mengamalkan. Jangan lewat satu hari, jangan lewat satu hari tanpa mengamalkan membaca itu kalimat zikir tasbih. Disuruh kita membaca. Itu dalam hadis Muslim, siapa yang menjadikan wirid zikir membaca dalam sehari, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah lagi maha terpuji, maha suci Allah lagi maha agung. Siapa yang membaca itu paling kurang 100 kali dalam sehari semalam, huttat hatayahu walau kanat misla zabadil bahri, maka diampunilah dosa-dosanya oleh Allah walaupun sebanyak busa yang ada di lautan. Diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak busa yang ada di lautan. Dan dalam riwayat yang lain bertambah fadilahnya. Nah, dalam riwayat yang lain, andai kata dia baca itu zikir tasbih itu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, tapi ditambah astagfirullahal azim, dibaca di waktu sahur sebelum subuh. Dibaca di waktu sahur sebelum subuh. Kan memang kalau waktu-waktu sahur itu dianjurkan kita memperbanyak zikir tasbih. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, siapa yang mengamalkan itu membaca sebelum subuh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullahal azim, sama dengan jumlah 100. Sama dengan jumlah 100. Aghnahullahu ta'ala, maka Allah senantiasa akan mencukupkan dia. Allah senantiasa akan mencukupkan dia. Aghnahullahu ta'ala, itu arti dasarnya, arti umumnya Allah akan mengkayakan dia.
Itu kan sebenarnya itu ganion. Ganion itu kan biasa diartikan itu kaya. Sebenarnya itu ganion kalau diartikan menurut arti dasarnya. Kalau bahasa Bugis cocok sekali itu. Ganion gena. Cukup. Jadi siapa orang yang selalu merasa gena, merasa cukup, itu orang kaya itu. Kalau ada orang sebenarnya luar biasa hartanya, melimpah, pendapatan dalam sebulan luar biasa, tapi hidupnya selalu merasa tidak cukup, berarti itu orang fakir. Karena selalu merasa tidak cukup. Allah akan mencukupkan dia. Pada saat ruku itu yang dia contohkan Nabi, fa'azimu fihi rabba, agungkan di dalam ruku itu Allah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Wa amma sujudu, dan adapun sujud, fajtahidu fid du'ai, maka bersungguh-sungguhlah, bermujahadah fid du'ai, dalam berdoa. Fakaminun ayyustajabalakum, lalu besar harapan agar dikabulkan bagimu. Jadi ketika kita sujud, dianjurkan untuk berdoa. Berdoa. Kalau contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya orang kalau mau berdoa kepada Allah, berarti kita itu menunjukkan betapa rendahnya kita, betapa kita butuh kepada Allah. Dicontohkan Nabi kalimat zikir ketika kita sujud, dan inilah sujud keadaan salat yang kedua yang sangat mulia. Tadi kalau yang pertama berdiri, kalau yang kedua sujud. Kalimat zikir yang dibaca pada waktu sujud itu sunnah. Ketika kita sujud, kita membaca subhana rabbi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Tuhanku al-a'la, yang maha tinggi lagi maha terpuji. Maha suci Allah, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ketika kita sujud, ketika kita sujud, ini tadi posisinya kepala di atas. Inilah anggota badan yang paling tertinggi, kepala. Dan inilah kepala merupakan tanda sentral, sentral penentu hidupnya seseorang itu kepala. Yang namanya kepala itu penentu. Betapa kita muliakan itu kepala, khususnya wajah ini. Tapi ketika kita sujud dengan penuh keikhlasan, kita turunkan kita punya kepala rata dengan tempatnya kaki. Ketika terbukti kita melakukan penghambaan betul-betul kepada Allah, dengan menurunkan ini kepala rata dengan lantai, lisan menyatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Tuhanku, lagi maha tinggi, lagi maha terpuji. Kita di bawah, sebaliknya meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kenapa termasuk dibolehkan, bahkan dianjurkan. Tapi umumnya para ulama bisa digunakan pada sujud terakhir, yaitu berdoalah di dalamnya. Tapi doa yang kita akan munajatkan adalah doa sesuai yang dicontohkan Allah dan Rasul. Kalau ada yang berkata
Bagaimana dengan doa yang kita baca padahal itu ayat Al-Quran? Pada saat itu dia tidak dianggap mengaji, tapi dianggap berdoa. Ini namanya zikir i'tidal. I'tidal. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Bisa juga, ada juga riwayat yang menyebutkan kalau kita dengar ada orang baca Rabbana lakal hamdu, itu juga boleh, ada dalil itu. Atau mungkin ada orang Allahumma Rabbana walakal hamdu, juga boleh. Mau sampai di situ cukup, mau dilanjutkan boleh. Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'ah ma syi'ta min syai'in ba'du. Mau dilanjutkan lebih panjang bisa, karena ada beberapa contoh-contoh zikir yang dibaca Nabi ketika i'tidal. Rabbana walakal hamdu. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamdu, dan bagimu segala puji-pujian. Mil'as samawati, boleh juga dibaca mil'us samawati. Jadi kalau mil'u, semuanya sama yang di belakang. Jadi kalau mil'u sama semua yang di belakang. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kalau kita baca mil'ah, harus sama semua. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamdu, bagimu segala puji-pujian. Mil'as samawati wa mil'al ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang kamu kehendaki sesudahnya. Jadi hakikatnya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian bertakbir ketika turun untuk sujud. Dari perjalanan dari berdiri turun ke bawah, takbir
juga Allahu Akbar. Kalau dalam al-fiqh ala mazahibil arba'ah, dalam fikih empat mazhab itu ketika kita bertakbir membaca Allahu Akbar, baik Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram maupun takbir intikal, jangan dipisahkan terlalu lama antara Allah dengan Akbar. Jangan sampai ada orang dari Moturu Allah hilang suaranya, nanti dibawa Akbar. Oh jangan, seakan-akan berpisah antara Allah dengan Akbar. Sama juga orang yang takbir, jangan terpisah antara Allah dengan Akbar. Dalam fikih empat mazhab itu disebutkan ketika kita membaca Allahu Akbar, khusus takbiratul ihram, itu ada 15 syarat ketentuan. Baru dinyatakan itu benar, itu kalimat Allahu Akbar. Salah satu di antaranya itu jangan terpisah antara Allah dengan Akbar. Karena ada orang takbir Akbar, perlu jauh jaraknya, karena bisa saja terkesan beda antara kalimat Allah dengan Akbar. Thumma yukabbiru hina yasjudu, kemudian bertakbir ketika akan sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Thumma yaf'alu zalika bis salati, kemudian dia melakukan hal seperti itu dalam salat. Rakaatiha, dari seluruh jumlah rakaatnya. Muttafaqun alaih,
hadis ini disepakati sahnya. Jadi hadis ini memberikan penjelasan bahwa ketika Nabi berpindah dari satu keadaan menuju ke keadaan yang lain, itu ditandai dengan membaca takbir. Itulah namanya takbir intikal. Jadi hanya ada dua takbir. Pertama takbir takbiratul ihram, dan yang kedua namanya takbir intikal. Intikal itu artinya perpindahan. Dan kenapa tadi bangkit dari ruku bukan takbir, justru yang dibaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Antara lain penjelasan kita sebutkan tadi dari beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan, fa ammar ruku'u fa'azimu fihi rabbah, wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminu ayyustajaba lakum, rawahu Muslim. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kembali kita diizinkan oleh Allah menunaikan salat jamaah maghrib dan melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih berkaitan pembahasan hadis-hadis tentang sifatus salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma
dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala, ketahuilah, wa inni, sesungguhnya aku, nuhitu an aqra'al Qur'ana, aku dilarang membaca Al-Quran raki'an aw sajidan, pada saat ruku atau sujud. Jadi Nabi menyampaikan, aku dilarang. Nah, siapa yang melarang? Ya Allah. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ketika ruku dan sujud, jangan membaca ayat Al-Quran. Bacaan Al-Quran ada tempat tersendiri yang ditunjukkan Rasulullah, itu ketika berdiri. Dua keadaannya salat, dua keadaannya salat yang sangat mulia. Pertama adalah berdiri, dan yang kedua adalah sujud. Kenapa berdiri menjadi mulia? Apakah karena keadaannya atau karena isinya? Itu karena keadaannya. Saya ulang, itu karena isinya, bukan keadaannya. Berdiri itu biasa saja, tapi ketika berdiri, nah ini isinya yang luar biasa. Karena ketika orang berdiri dalam salat, itu semua isinya adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, mulai membaca suratul Fatihah ditambah surah sesudahnya. Kalau bahasa kita itu adalah pangupu. Dan membaca Al-Quran itu sangat mulia kalau dibaca di dalam salat. Itu dalam hadis, salah satu hadis disebutkan, membaca Al-Quran dalam salat itu lebih tinggi pahalanya, lebih mulia dibandingkan membaca Al-Quran di luar salat. Membaca Al-Quran di luar salat dengan wudu itu lebih tinggi pahalanya, lebih utama daripada membaca Al-Quran tanpa wudu. Jadi hadis itu dipahami, boleh saja orang membaca Al-Quran tanpa ada wudu, tapi pahalanya kurang. Nah, begitu juga membaca Al-Quran di dalam salat. Nah, itu lebih tinggi pahalanya, lebih banyak fadilah keutamaannya dibandingkan membaca Al-Quran di luar salat. Nabi betapa ingin melakukan itu pada salat fardu. Betapa Nabi ingin itu. Bagaimana memanfaatkan ketika salat itu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tetapi untuk dilakukan pada salat fardu itu tidak memungkinkan. Nah, tidak memungkinkan dilakukan pada saat kita salat fardu. Karena kalau kita melaksanakan salat fardu, konsep umum yang ditunjukkan Nabi, falyuhafif, peringanlah, jangan perlama.
iza amma ahadukumul qaumah, apabila salah seorang di antara kalian mengimami orang banyak, falyuhaffif, maka peringanlah. Fa inna fihi mussagir, karena dalam jamaah ada orang muda, wal kabir, juga ada orang tua, wad dhaif, juga ada orang yang lemah, wazal haja, juga ada orang yang punya keperluan. Jadi jangan perpanjang. Makanya Nabi guna mencermati bagaimana Rasulullah kalau melaksanakan salat lail, salat fardu, apa salat tahajud, itu betul-betul itu orang hebat kalau ada yang mampu mencontoh seperti Rasulullah, karena luar biasa panjangnya. Kalau Nabi pimpin melaksanakan salat lain, luar biasa. Lanjut dalam hadis ini, Nabi katakan aku dilarang, maksudnya dilarang oleh Allah untuk membaca ayat Al-Quran dalam salat ketika ruku dan sujud. Jadi kalau begitu apa yang dibaca? Fa ammar ruku'u, maka adapun ruku, fa'zimu fihi rabbah, maka adapun ruku, fa'zimu fihi rabbah, maka agungkanlah di dalam ruku itu ar-rabbah, Allah, agungkan Allah. Jadi pada saat kita ruku disuruh mengagungkan Allah. Itulah yang dicontohkan Nabi, subhana rabbiyal a'la. Saya ulang, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Rawahu Muslim, itu berdasarkan hadis Muslim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, itu rawahu Abu Daud, itu rawahu Abu Daud. Itu hukumnya sunnah. Sunnah. Andai kata ada orang lupa membaca itu, terlewatkan, biarkan saja berlalu, tidak diganti sujud sahwi. Hanya betapa ruginya dia, betapa ruginya dia kalau punya kesempatan membaca itu dan dia tidak lakukan. Apalagi isinya itu zikir ketika ruku, itu sesuai anjuran Nabi. Dalam hadis yang lain, kalau berdasarkan tadi hadis rawahu Abu Daud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung lagi maha terpuji. Kalimat itu ada hadis tersendiri yang Nabi suruh kita mengamalkan. Jangan lewat satu hari, jangan lewat satu hari tanpa mengamalkan membaca itu kalimat zikir tasbih. Disuruh kita membaca. Itu dalam hadis Muslim, siapa yang menjadikan wirid zikir, membaca dalam sehari subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah lagi maha terpuji, maha suci Allah lagi maha agung. Siapa yang membaca itu paling kurang 100 kali dalam sehari semalam, khuttat hatayahu walau kanat misla zabadil bahri, maka diampunilah dosa-dosanya oleh Allah walaupun sebanyak busa yang ada di lautan. Diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak busa yang ada di lautan.
Dan dalam riwayat yang lain bertambah fadilahnya. Dalam riwayat yang lain, andai kata dia baca itu zikir tasbih itu, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, tapi ditambah astagfirullahal azim, dibaca di waktu sahur sebelum subuh. Dibaca di waktu sahur sebelum subuh. Kan memang kalau waktu-waktu sahur itu dianjurkan kita memperbanyak zikir tasbih. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Siapa yang mengamalkan itu membaca sebelum subuh, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullahal azim, sama dengan jumlah 100, sama dengan jumlah 100, aghnahullahu ta'ala, maka Allah senantiasa akan mencukupkan dia. Allah senantiasa akan mencukupkan dia. Aghnahullahu ta'ala itu arti dasarnya, arti umumnya Allah akan mengkayakan dia. Itu kan sebenarnya itu ganiyon. Ganiyon itu kan biasa diartikan itu kaya. Sebenarnya itu ganiyon kalau diartikan menurut arti dasarnya, kalau bahasa Bugis cocok sekali itu. Ganiyon gena, cukup. Jadi siapa orang yang selalu merasa gena, merasa cukup, itu orang kaya itu. Kalau ada orang sebenarnya luar biasa hartanya, melimpah, pendapatan dalam sebulan luar biasa, tapi hidupnya selalu merasa tidak cukup, berarti itu orang fakir. Karena selalu merasa tidak cukup. Allah akan mencukupkan dia. Pada saat ruku itu yang dia contohkan Nabi, fa'azimu fihi rabba, agungkan di dalam ruku itu Allah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Wa amma sujudu, dan adapun sujud, fajtahidu fid du'ai, maka bersungguh-sungguhlah, bermujahadah fid du'ai, dalam berdoa. Fakaminun ayyustajabalakum, lalu besar harapan agar dikabulkan bagimu. Jadi ketika kita sujud, dianjurkan untuk berdoa. Kalau contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya orang kalau mau berdoa kepada Allah, berarti kita itu menunjukkan betapa rendahnya kita, betapa kita butuh kepada Allah. Dicontohkan Nabi kalimat zikir ketika kita sujud, dan inilah sujud keadaan salat yang kedua yang sangat mulia. Tadi kalau yang pertama berdiri, kalau yang kedua sujud. Kalimat zikir yang dibaca pada waktu sujud itu sunnah. Ketika kita sujud, kita membaca subhana rabbi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Tuhanku al-a'la, yang maha tinggi lagi maha terpuji. Maha suci Allah, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ketika kita sujud, ini tadi posisinya kepala di atas. Inilah anggota badan yang paling tertinggi, kepala. Dan inilah kepala merupakan tanda sentral penentu hidupnya seseorang itu kepala.
Yang namanya kepala itu penentu. Betapa kita muliakan itu kepala, khususnya wajah ini. Tapi ketika kita sujud dengan penuh keikhlasan, kita turunkan kita punya kepala rata dengan tempatnya kaki. Ketika terbukti kita melakukan penghambaan betul-betul kepada Allah, dengan menurunkan ini kepala rata dengan lantai, lisan menyatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Tuhanku, lagi maha tinggi, lagi maha terpuji. Kita di bawah, sebaliknya meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kenapa termasuk dibolehkan, bahkan dianjurkan. Tapi umumnya para ulama bisa digunakan pada sujud terakhir, yaitu berdoalah di dalamnya. Tapi doa yang kita akan munajatkan adalah doa sesuai yang dicontohkan Allah dan Rasul. Kalau ada yang berkata, bagaimana dengan doa yang kita baca padahal itu ayat Al-Quran? Pada saat itu dia tidak dianggap mengaji. Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Bisa juga, ada juga riwayat yang menyebutkan kalau kita dengar ada orang baca Rabbana lakal hamdu, itu juga boleh, ada dalil itu. Atau mungkin ada orang Allahumma Rabbana walakal hamdu, juga boleh. Mau sampai di situ cukup, mau dilanjutkan boleh. Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'ah ma syi'ta min syai'in ba'du. Mau dilanjutkan lebih panjang bisa, karena ada beberapa contoh-contoh zikir yang dibaca Nabi ketika i'tidal. Rabbana walakal hamdu, Rabbana wahai Tuhan kami, walakal hamdu, dan bagimu segala puji-pujian, mil as-samawati, boleh juga dibaca mil us-samawati. Jadi kalau mil'u semuanya sama yang di belakang. Jadi kalau mil'u sama semua yang di belakang. Mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kalau kita baca mil'ah harus sama semua. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta
min syai'in ba'd. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamdu, bagimu segala puji-pujian, mil'as samawati wa mil'al ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang kamu kehendaki sesudahnya. Jadi hakikatnya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian bertakbir ketika turun untuk sujud. Dari perjalanan dari berdiri turun ke bawah, takbir juga. Allahu Akbar. Kalau dalam al-fiqh ala mazahibil arba'ah, dalam fikih 4 mazhab itu ketika kita bertakbir membaca Allahu